Halo, saya Agan Arhab, seniman fotografi dari Yogyakarta. Semua itu bermula ketika tahun 2006 gue kerja di sebuah majalah musik yang namanya Trax Magazine. Sejujurnya gue masuk majalah itu pun dengan penipuan karena gue tidak bisa fotografi. Gue meminjam portfolio teman gue yang fotografer beneran, gue akuin, terus cilakanya gue keterima. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, disitulah gue baru mulai belajar soal olah digital. Dari situlah gue menemukan bahwa oh ternyata setelah kita mengenal yang namanya fotografi dengan 1-2 langkah ternyata bisa memberi arti yang lain. Nah dari situlah gue menyadari oh ini senjata gue untuk berkarya. Gue juga sebelumnya kuliah di Bandung di STDI ngambil jurusan DKV. Waktu gue masih jadi mahasiswa itu memang ada mata pelajaran fotografi dan di situ juga bagaimana caranya harus lulus, jadi gue yang harus melakukan penipuan supaya gue bisa lulus. Jadi kalau dulu tuh masih pakai film kan, satu roll TC 36 kita patungan lah berempat, terus gue tuh malas motret gitu, jadi ya ambil yang teman punya gitu, paling kan yang dipakai cuma 1 atau 2, selebihnya nggak kepake. Gue edit dikit, beda-bedain dikit, terus gue akuin, ya akhirnya lulus. Perkenalan gue untuk menjadikan olah digital itu sebagai medium dalam kekaryaan adalah era-era tahun-tahun 2008-2009, transisi antara era film ke digital. Terus ketika itu gue tuh memikir bahasa apa lagi sih, kemungkinan apa lagi sih yang bisa diraih dengan olah digital ini. Jadi yang seolah-olah nampak mungkin secara fotografi, tapi secara logika tuh nggak mungkin gitu. Nah dari situlah gue mulai mencoba membuat 1-2 karya gitu. Dan akhirnya gue berkenalan sama Angki Purbandono. Dan setelah berdiskusi, diajaklah gue untuk berpameran tunggal pertama kali 2009 di MES 56. Nah dari situ gue percaya bahwa medium olah digital ini bisa menjadi bahasa baru dalam fotografi. Wangsit itu gue dapatkan adalah ketika gue buka timeline, rata-rata gitu, buka timeline di Facebook atau Twitter. Atau mungkin yang paling sering adalah gue nonton YouTube. Apa yang lagi rame? Kadang-kadang gue buka satu media yang lagi streaming live. Dari situlah mungkin gue ke-trigger ya, jadi yang kayak akhirnya gue bisa menggunakan media digital, menggunakan sosial media ini jadi mata gue untuk memandang yang lebih luas lagi. Baik itu persoalan lokal, internasional, segala macam. Ya gue melihatnya dari situ. Dan gue mengemasnya dengan gaya gue. Kalau misalnya ke arah kesenian, ada namanya appropriate art. Memberi nilai baru terhadap sesuatu yang sudah ada. Kalau untuk komersil, itu untuk menghasilkan satu frame di karya gue. Berbagai foto ada di situ, belasan atau puluhan bahkan pernah ratusan layer untuk satu frame baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah gue selalu bermain di wilayah abu-abu kayak begitu. Wilayah abu-abunya bukan masalah copyright atau apa, tapi lebih ke politisnya. Karena gue juga ngerti pertimbangannya. Gue menggunakan ini untuk kepentingan apa. Untuk komersil tentu gue akan sangat hati-hati sekali, tapi kalau non komersil oke gitu. Family portrait itu menurut gue adalah kayak bentuk tanggung jawab gue sebagai seniman sama community. Jadi terpicu waktu itu pas COVID, lockdown di mana-mana, orang yang mau lebaran tidak bisa pulang kampung. Bagaimana caranya memfasilitasi? Karena ketika hari lebaran mereka pasti selfie, foto keluarga apa segala.
Awalnya tuh begitu, sesimpel itu. Tapi lama-lama gue kepikiran bagaimana dengan adanya momentum kayak COVID kemarin, berfoto sama orang yang sudah tidak ada. Bagaimana seorang anak yang mau diwisuda, pengen punya foto wisuda sama bapak dan ibunya. Bapak ibunya itu sudah bercerai dan sekarang mereka berdua sudah meninggal masing-masing. Gimana caranya disatukan dalam satu frame? Untuk hasilnya sendiri, gue meminta sukarela. Gue balikin lagi pada pemesannya ketika sudah jadi. Seberapa pentingnya foto ini buat hidup lo. Segitulah lo bayar gue. Jadi harganya tuh dari mulai 100.000 sampai 12 juta ada. Dan itu semuanya duitnya buat orang-orang yang terdampak COVID. Orang rata-rata tuh nggak peduli lagi ini bener apa enggak. Orang cuman pengen ngelihat apa yang mereka pengen lihat. Mereka cuma percaya apa yang mereka pengen lihat. Walaupun tuh bohong sekalipun itu mereka percaya. Tapi sebaliknya, ketika itu foto itu asli, real, tapi kenyataan itu nggak sesuai sama keinginan mereka, mereka akan anggap itu bohong. Itu fenomena yang lagi terjadi sekarang.